Halo sahabat, jumpa lagi di channel YouTube Kadek Rani 99. Hari ini saya akan mengunjungi kunjungan rutin saya, mengunjungi Komang Sriasih ya sahabat, yang mengalami gangguan jiwa. Bagaimana keadaannya? Ikuti perjalanan saya di Klungkung Bali sahabat, tepatnya di Desa Pakse Bali Klungkung ya. Terima kasih sahabat, jangan lupa like dan komen. Dan semoga sekali lagi terus-terusan yang saya mengatakan, semoga channel saya menjadi inspirasi dan menjadi bermanfaat bagi sahabat. Terima kasih. Perjalanannya saya singkat dan saya sudah sampai di rumahnya Komang. Terlihat seperti biasa sepi. Jadi saya panggil Komang. Oh ya, ada ibu tirinya di rumahnya Komang ya sahabat. Dan setiap saat saya mengunjungi Komang, saya membawakan pakaian yang layak pakai dan bersih. Dan Komang saya berikan pakaian karena seperti biasa ya sahabat, baju dan celananya basah. Karena Komang, maaf ya, buang air kecil dan BAB di kamar, tidak mau keluar. Jadi kadang basah-basah aja dibiarin seperti itu ya sahabat. Nah, saya tumben melihat ibu tirinya karena ibu tirinya waktu ini sakit keras. Jadi anaknya yang merawat ibunya di tempat yang lain, di rumah anaknya maksudnya sahabat ya. Ibu bercerita sama saya karena kondisinya sudah mendingan, jadi ibu balik ke rumah lagi. Nah, sambil menunggu Komang ganti pakaian ya sahabat, kita tunggu Komangnya keluar. Ini Komangnya kelihatan masih memakai pakaian ya sahabat. Dulu ibu tirinya jualan canang di pasar. Canang itu sarana upacara di Bali ya sahabat. Dan karena sudah sering sakit-sakitan, kadang ibu tinggal di rumah anaknya untuk istirahat dan lain sebagainya. Sekarang karena sudah agak mendingan, jadi pulang ke rumah. Sedangkan untuk merawat Komang dirawat oleh kakaknya, maksudnya dimandiin dan lain sebagainya sahabat. Dan kakaknya bekerja dari pagi sampai sore menjelang malam baru pulang ya sahabat. Tapi sebelum bekerja disiapkan makanan untuk Komang. Mari sahabat, kita panggil Komang untuk keluar ya, karena sepertinya Komang sudah selesai mengganti pakaiannya. Nah, seperti ini kondisi kamarnya Komang ya sahabat. Dan untuk membersihkan kamarnya ini kakaknya yang saya ceritakan tadi ya sahabat. Dan Komang tidak mau keluar kamarnya, sekalipun tidak mau, hanya di kamar saja, kecuali dimandikan oleh kakaknya atau saya yang datang mengunjungi Komang ya sahabat. Karena Komang tidak mau berdiri atau berjalan, hanya ditekuk saja ya sahabat. Jadinya seperti ini jalannya ya sahabat, seperti yang sahabat lihat. Nah, sekarang terlihat Komang sudah keluar dari kamarnya. Dan sahabat tahu apa yang pertama kali ditanyakan? Apakah sudah membawakan saya pakaian? Seperti itulah artinya dalam bahasa Indonesia. Jadi kan jegek jadi tuh, ninggalin aja tuh. Maaf ya sahabat, tadi saya komunikasi sama Komang. Saya katakan dalam bahasa Indonesia ya sahabat. Nah, sekarang Komang sudah kelihatan cantik, itu artinya. Nah, saya menunjukkan pakaian-pakaian yang saya berikan sama Komang. Dan tahu apa katanya Komang? Katanya pakaiannya terlalu sedikit. Jadi kalau kesini lagi bawakan lagi pakaian ya sahabat.
Karena Komang kan tidak pernah mencuci pakaian, karena pakaiannya itu atau celananya itu sering dikencingin, jadi cepat rusak. Dan kalau dimandiin sama kakaknya seminggu sekali, karena setiap hari Komang tidak mau mandi ya sahabat. Seperti itulah kronologisnya kalau kenapa harus membawakan pakaian untuk Komang. Biasanya sih yang diminta itu celana ya sahabat. Kalau atasannya jarang, karena Komang itu kan jarang basah kalau di atas. Kalau yang di bawah itu baru karena sering dikencingin dan sering buang air besar di dalam kamar atau bahkan di celananya ya sahabat. Kalau bapaknya masih hidup, bapaknya selalu menemani Komang di kamarnya ya sahabat. Sekarang bapaknya sudah meninggal. Semenjak bapaknya meninggal, kondisi Komang badannya semakin kurus ya sahabat. Nah sahabat, saya jongkok sebentar saja, kaki saya sudah sakit ya sahabat. Saya tidak bisa membayangkan kondisinya Komang Sriasih yang selalu dalam kondisi seperti itu ya sahabat. Jadi saya memilih lebih baik duduk saja. Ternyata kalau kakinya ditekuk terus menerus itu jadi sakit ya sahabat. Biasanya kalau saya berikan Komang sembako, biasanya kakaknya yang memasak ya sahabat. Jadi kakaknya sebelum berangkat bekerja memasak dulu untuk Komang, disiapkan makanan baru bekerja ya sahabat. Jadi Komang kalau setiap hari di kamar itu hanya sendirian dan rumahnya ini sangat sepi ya. Apalagi kalau ibu tirinya di rumah anaknya yang lagi satu ya sahabat. Jadi sehari-hari Komang sendiri. Nah, karena saya juga sudah lama sekali di sini, saya mau pamit dulu sama Komang ya. Doakan ya sahabat, biar Komang sembuh sehat seperti sedia kala. Karena kasihan juga melihat kondisinya sahabat. Dan kalau untuk membawa Komang berobat, keluarga ini memang kurang mampu ya sahabat. Komang, saya mau pamit pulang ya. Semoga Komang selalu sehat dan semoga saya bisa mengunjungi Komang. Dadah Komang, dadah. 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 Terima kasih sahabat sudah menonton channel saya. Jangan lupa like dan komen ya. Terima kasih.